Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Di hari baru ini kita patut mengucap syukur dan terima kasih atas kemurahan Tuhan yang boleh membangunkan kita di hari baru ini dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita satukan hati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kehidupan kita. Kita akan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Renungan firman Tuhan untuk kita di hari ini yang tertulis dari Yesaya 62 ayat 2. Begini isinya. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Amin. Terima kasih atas firman yang dibacakan oleh Amang Situa H. Hasibuan. Yang menjadi pertanyaan dari kita sebagai jemaat adalah, apakah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya sambil menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita? Sekian dan terima kasih. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita, yaitu firman yang mau disampaikan oleh Nabi Yesaya di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel di kota Sion, yaitu janji tentang keselamatan, janji tentang pemulihan bangsa Israel, janji tentang pemulihan Sion. Tentu kita pernah mengalami hidup di dalam keterpurukan. Tentu kita juga pernah mungkin mengalami ketika keberadaan kita tidak dianggap oleh orang di sekitar, bahkan mungkin keluarga kita, atau bahkan sahabat-sahabat kita. Tentu keadaan yang hidup di dalam keterpurukan, hidup ketika kita diasingkan oleh orang-orang di sekitar kita, tentu membuat hidup kita tidak nyaman. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami keterpurukan dan hidup di dalam keberadaan yang tidak dianggap, kita membutuhkan topangan, kehadiran orang lain yang boleh menopang kita, yang boleh membantu kita dan menguatkan dan memulihkan kita. Kehadiran mereka diharapkan untuk memberikan spirit ataupun semangat yang baru buat kita. Saudara-saudari yang kekasih, firman Tuhan yang boleh menyapa kita hari ini adalah tentang janji Allah akan pemulihan bangsa Israel, akan pemulihan Sion yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, di mana janji Allah Sion yang menjadi kota yang dikucilkan, kota yang kecil, akan menjadi kota yang menjadi kebanggaan, kota yang boleh diperhitungkan, dan segala keterpurukan atau apapun yang dialami mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Janji tentang keselamatan bangsa Israel, janji tentang keselamatan Sion di dalam kehidupan bangsa tersebut. Saudara-saudari kekasih, seperti
pertanyaan dari Ina, Nyonya Panjaitan Borusiaan, apakah yang harus dilakukan sebagai orang percaya di dalam menantikan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentu Sion ataupun bangsa Israel di dalam menantikan janji-janji Tuhan itu bisa ada dua sikap yang akan dihasilkan di dalam kehidupan mereka. Ada yang menantikan janji Allah secara aktif, ada yang menantikan janji Allah secara pasif. Ketika kita menantikan janji Allah seperti janji Allah kepada Sion dan bangsa Israel, ketika kita merespon itu dengan baik, maka ia tidak akan putus-putusnya untuk meminta pertolongan kepada Allah di dalam pemulihan yang dilakukan Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa mereka. Dan mereka akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam sepanjang kehidupan mereka, supaya Allah benar-benar berkenan memulihkan kehidupan mereka. Hal yang kedua yang bisa direspon seseorang ketika menerima janji Allah, seperti juga bangsa Israel dan Sion, sikap yang pasif, mengatakan bahwa janji Allah itu semu, janji Allah itu belum datang segera atau apapun. Lalu mereka merespon dengan pasif. Mereka tidak akan melakukan apa-apa karena mereka berpikir bahwa itu belum tentu segera akan diberikan oleh Tuhan. Bahkan sikap pasif, ada yang merespon pasif dengan cara ia tidak melakukan apa-apa karena mereka berpikir bahwa Tuhan pasti akan menyatakan janjinya tanpa memperhitungkan apa yang mereka lakukan di sepanjang mereka menantikan janji Allah. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu nas yang menyapa kita hari ini dikatakan tadi, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Inilah janji Allah kepada Sion, inilah janji Allah kepada bangsa Israel yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Janji akan pemulihan mereka. Sion yang tadi dikucilkan akan diperhitungkan. Sion yang mengalami hal-hal yang tidak mendatangkan sukacita akan menjadi bangsa yang besar. Oleh sebab itu pemulihan tidak bisa datang dari kemampuan manusia, tetapi datang dari pertolongan ataupun kekuatan Allah. Janji Allah akan merubah Sion. Sion menjadi tadinya kota yang dikucilkan menjadi kota yang akan berkenan kepada Allah. Saudara-saudari yang kekasih, tentu inilah yang kita harapkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita juga menanti akan janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Janji tentang kehidupan kerajaan sorga yang Tuhan janjikan di setiap kita orang yang percaya. Mari kita menantikan janji-janji Allah, pemulihan di dalam kehidupan kita dengan melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah, sehingga pemulihan yang Allah lakukan, pembaruan yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita, itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Biar apapun yang kita lakukan di satu hari ini, kiranya itu boleh menjadi persembahan yang harum, menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan, sambil kita menantikan janji-janji Allah di dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi
yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.